Ada hadiah sebesar $5.000 untuk membunuh seorang polisi biasa, $20.000 untuk seorang inspektur, dan $50.000 untuk membunuh seorang kepala polisi. Jika para penyerang tewas selama misi tersebut, keluarga mereka akan diberikan asuransi sebesar $20.000. Pada saat itu, jumlah tersebut hanya sebuah impian bagi orang biasa. Tergoda oleh uang, ribuan anak laki-laki dari kawasan kumuh mengambil senjata dan turun ke jalan. Mereka mulai membunuh polisi siang dan malam. Jika ada polisi yang terlihat di luar, mereka akan langsung ditembak. Dalam beberapa hari saja, lebih dari 1.000 polisi tewas. Semua ini terjadi karena polisi berani melawan pengedar narkoba paling berbahaya di dunia, Pablo Escobar. Bagi Pablo, tidak ada jabatan resmi yang penting. Bahkan pejabat pemerintah yang dekat dengan presiden tidak akan dimaafkan jika mereka menentangnya. Untuk memperluas bisnis narkotikanya di Amerika Serikat, Pablo membeli sebuah pulau dan menyebutnya sebagai cagar alam. Namun kenyataannya, itu adalah sebuah basis untuk suplai kokain. Truk-truk ditempatkan di jalan raya Amerika agar pesawat bisa mendarat di sana dan barang-barang bisa dibongkar secara terbuka. Di Kolombia, 1 kilo kokain dihargai $7.000. Tetapi di Amerika Serikat, setelah dicampur dengan susu, kokain tersebut dijual dengan harga 3 kali lipat, mencapai $150.000. Perlahan, sebagian besar perdagangan narkoba di Amerika Serikat di bawah kendali Pablo. Namun Amerika Serikat mulai khawatir tentang uang yang keluar dari negara mereka. Mereka mencoba membuat kesepakatan dengan Kolombia untuk menangkap Pablo. Namun, mereka meremehkan kekuatannya. Dia telah membangun pasukan pribadinya sendiri yang terdiri dari 40.000 tentara dengan senjata modern. Pasukannya tidak kalah dengan militer negara manapun. Pablo mulai mendonasikan rumah kepada orang miskin, membangun sekolah, mendirikan tim sepak bola, dan menunjukkan citra baik di media. Ini memberinya dukungan dari kalangan miskin. Dengan menyuap para politisi, dia bahkan berhasil masuk ke dalam parlemen Kolombia. Namun ketika pertama kali masuk parlemen, seorang menteri mengungkapkan latar belakang kriminalnya dan menyajikan bukti-bukti melawan dirinya. Pablo marah dan memerintahkan pembunuhan terhadap menteri tersebut. Dia menyiksa para petugas yang menentangnya. Beberapa di antaranya diserang anjing, sementara yang lain menerima peti mati sebagai ancaman. Dengan pasukannya yang terdiri dari 40.000 orang dan para pemuda gangster dari kawasan kumuh, seluruh negara tergenang darah. Tidak ada yang merasa aman, baik itu polisi maupun politisi. Akhirnya, presiden membentuk satuan militer dan bergabung dengan AS untuk melancarkan operasi melawan Pablo. Siapa saja yang tertangkap mendukung Pablo akan ditembak mati di tempat. Mayat mereka digantung di pinggir jalan untuk menebarkan rasa takut. Perlahan, senjata dan barang-barang milik Pablo disita. Rekan-rekannya dibunuh. Dia bersembunyi. Namun meskipun begitu, dia mulai menanam bom. Banyak nyawa hilang dan dia lebih dianggap sebagai teroris daripada seorang bos mafia. Orang-orang hidup dalam ketakutan akan di mana ledakan berikutnya akan terjadi. Akhirnya, pemerintah menyerah dan setuju dengan sebuah kesepakatan. Pablo setuju untuk menyerahkan diri, tetapi hanya jika dia bisa membangun penjara miliknya sendiri. Dia kemudian membangun penjara mewah yang sangat besar dengan helipad, lapangan sepak bola, bar, klub malam, dan banyak lagi. Semua staf di penjara itu adalah orang-orangnya sendiri. Itu lebih mirip resort daripada sebuah penjara. Dari dalam penjara ini, dia mulai kembali bisnis narkotikanya. Setelah 1 hari, 2 rekannya meminta lebih banyak uang. Pablo menangkap mereka dan motong-motong mereka dengan sebuah gergaji. Berita ini bocor dan publik mulai berbalik melawan pemerintah. Jadi, pemerintah memutuskan untuk memindahkannya ke penjara lain. Namun ketika tentara tiba, Pablo melarikan diri. Sekarang pemerintah benar-benar bertindak habis-habisan. Geng-geng saingan, AS, dan militer Kolombia bergabung. Semua pengacara, akuntan, dan mitra-mitra Pablo dibunuh. Orang-orangnya sendiri mulai berbalik untuk menyelamatkan diri mereka. Pablo kini benar-benar sendirian. Pemerintah menangkap keluarganya. Dia tidak punya pilihan lain selain menghubungi istrinya. Dan melalui panggilan itu, tentara melacak lokasinya. Mereka mengepung tempat persembunyiannya. Pablo melihat anaknya untuk terakhir kalinya dan memilih untuk melawan. Begitu dia melepaskan tembakan pertamanya, tentara membalas tembakan. Pablo ditembak mati. Dan dengan itu, pemerintahan terornya akan berakhir. Yeay.